semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan bertausiah tentang Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya kurban di mana kita diminta untuk mengorbankan sebagai harta kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk sama-sama mengambil hikmah juga pelajaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. GS Al-Kautsar 1-3. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita terhadap hadirat Allah SWT yang telah memberi banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang bahagia ini. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada pengikutnya, para sahabatnya, serta keluarganya. Semoga kita selaku umat Islam diberikan syafaat sampai hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Ibadah kurban ini terkait erat dengan kisah Nabi Ibrahim dan dikisahkan pada suatu malam Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi atau wahyu dari Allah yang berupa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putra kesayangannya, yakni Ismail. Setelah Nabi Ibrahim mengabarkan kepada Ismail, lalu Ismail menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintah olehnya." Sewaktu Nabi Ismail disembelih, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan kurban, yaitu domba, karena keikhlasannya, kecintaannya kepada Allah SWT. Sekian tausiah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya Idul Adha telah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Tapi aku sedih tidak bisa menyembelih kurban di sekolah seperti tahun lalu. Tidak diperbolehkan belajar di sekolah, ketemu teman-teman maupun ustadz dan ustadzah. Semoga COVID-19 telah musnah setelah hari raya Idul Adha. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tausiah tentang
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pengikutnya, para sahabatnya serta keluarga yang semoga kita selaku umat Islam diberikan syafaat sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tak terasa kali ini kita bertemu dengan Idul Adha yang disebut dan ini dilaksanakan pada hari tersebut, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan pada Idul Adha ibadah kurban ini merupakan menyembelih hewan yang hendak dikurbankan dengan niat beribadah kepada Allah. Ibadah kurban ini terkait erat dan kisah Nabi Ibrahim dengan kisahkan pada suatu hari malam Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi atau wahyu dan Allah Subhanahu wa taala yang berupa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Setelah Nabi Ibrahim mengabarkan kepada Ismail, lalu Ismail menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintah oleh." Waktu Nabi Ismail disembelih, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor hewan kurban atau karena keikhlasannya dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hewan yang dikurbankan tidak sembarangan. Contoh hewan kurban yaitu kambing. Itu beliau kerbau dan unta, hewan yang bisa hewan yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun atau yang sehat. Hewan yang sah untuk dikurbankan yaitu yang telah berumur domba yang telah berumur lebih dari 1 tahun, 2 kambing yang telah berumur 2 tahun lebih atau sudah berganti gigi, 3 sapi kerbau yang telah berumur minimal 5 tahun, 4 unta yang minimal berumur 7 tahun lebih. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan. Demikian ilmu yang saya dapat, semoga dapat bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesamaan tema, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini saya akan bertausiah tentang Idul Adha. Di hari raya Idul Adha, para umat muslim yang dari sisi ekonomi memiliki kemampuan amat diserukan kepada mereka untuk kurban. Kurban yang berasal dari bahasa Arab yang berarti penyembelihan memiliki nilai bersejarah dalam Islam dan masyarakat Islam. Melakukan kurban setiap setahun sekali. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surah At-Takasur ayat 2. Yang dimaksud kurban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin wal muslimat yang bahagia, tiada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan selain ucapan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi umur panjang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat
menghadiri dan melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun 1434 Hijriah. Tahun ini dalam keadaan yang aman, selamat, lancar, sukses, manfaat, dan barokah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat syukur juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin mubalik atau mubaligot, dan para pejuang agama yang telah mengorbankan diri dan hartanya dalam memperjuangkan dan meneruskan agama Islam. Agama yang hak ini sampai sekarang dan insya Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman nanti dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan kasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan tausiah renungan makna kurban. Merenungan makna dan hikmah berkurban merupakan salah satu topik ceramah atau khotbah Idul Adha yang cukup populer. Dalam khotbah yang mengusung topik ini, kamu dapat memahami arti kurban dalam kacamata etimologis maupun historis. Dari penjelasan ilmu tafsir, kurban atau karuban merupakan sebenarnya berasal dari kata karuban yang berarti dekat dalam bahasa Arab. Kata yang diletakkan pada aktivitas menyembelih hewan ini dimaknai secara lebih luas sebagai ibadah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Selanjutnya, makna kurban dikaitkan dengan peristiwa historis yang melibatkan Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Peristiwa yang menjadi cikal bakal perintah berkurban ini juga menjadi simbol ketakwaan umat Islam. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.